Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqul fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibu sayi'at innallaha khabirun bima ta'malun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta terimpah curah kepada junjungan alam, yakni habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita semua umat akhir zaman ini. Kemudian setelah itu khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada,
bagaimanapun situasi dan kondisi yang tengah kita alami, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, izinkanlah dalam kesempatan khutbah yang singkat ini untuk mensitir sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang saya akan berikan, yakni tentang ibadah dan takwa. Kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, telah menciptakan jin dan manusia, langit dan bumi serta seisinya. Tiada lain, tiada bukan, hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ayat telah disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang pertama tentang ibadah. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dijelaskan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, ubudu ay wahidu, menyembahlah kalian semua, beribadah kalian semua, bertauhidlah kalian semua kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu agar kamu bertakwa. Jadi ibadah dan takwa ibarat dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ibadah pasti takwa, takwa ya harus ibadah. Nah, dalam hal ini banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita memisahkan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu sama dengan ibadah. Ibadah adalah menghambakan diri, mengabdi kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu sama. Nah, kemudian ibadah apa yang paling afdal, yang paling mulia, yang menjadi pemimpin amal? Ya adalah yang tidak bukan yang baru saja kita peringati bersama di dalam Isra dan Mi'raj adalah oleh-olehnya. Apa itu? Yakni sholat 5 waktu. Ini merupakan ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadi imamul amal, pemimpin semua amal. Sebab sholat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ibadah kepada Allah langsung sholat, maka menjadi rukun Islam nomor 2. Justru itu dalam sholat tentunya kita harus benar-benar agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang yang mukmin yang mana di dalam sholatnya khusyuk. Jadi yang beruntung itu siapa? Yang sholatnya khusyuk. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita untuk terus meningkatkan sholat kita, ibadah kita. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang tentunya di situ banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan, termasuk ibadah sholat tarawih. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi sholat ini perintah Allah yang kita ketahui dalam sejarah Isra Mi'raj tadinya 50 kali, tapi menjadi 5 kali dengan beberapa proses. Itu pun sangat berat bagi orang-orang yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu beruntunglah kita yang hari ini dan saat ini dan akan datang tentunya ingin mengerjakan salat,
Karena salat adalah ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Karena salat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masa iya kita mengerjakan dosa, kita malu dengan salat kita? Masa iya kita mengerjakan perbuatan munkar karena kita malu dengan salat kita? Itulah salat. Jadilah salat yang benar, jadilah salat yang khusyuk, jadilah salat yang khudu, yang senantiasa tafakur, tawadu, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam salat ini ibaratnya kita 5 waktu bersih-bersih, wudu 5 waktu. Maka dalam salat ini kita sudah beristighfar setiap habis salat, maka ibadah salat ini insyaallah akan menjadikan orang-orang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah salat kita mendekatkan diri kepada Allah, bahwasanya salat itu adalah milik Allah, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi kita seperti itu. Jangan ada istilah sesudah takbir ini pikiran kita kemana-mana, seolah-olah tidak kita konsentrasi. Jadi belajar dan terus belajar, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita belajar dan terus belajar untuk meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimallah. Jadi itu wasiat, bahwasanya salat adalah merupakan perintah Allah, bahkan dikaitkan dengan zakat. Perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Jadikanlah salat merupakan zakat. Zakat biasanya umumnya zakat di bulan suci Ramadan, zakat fitrah, ada juga zakat mal. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Jangan sampai salah satunya salat tidak zakat, ada yang mengatakan tidak terima salatnya. Zakat tidak salat, zakatnya diterima. Untuk itu yang namanya salat lebih afdal, lebih utamakan kita salat. Jangan istilah kita puasa tapi salat kagak. Nah ini. Jadi usahakan salat lebih diutamakan. Kita bisa menahan diri. Bagaimana agar kita mampu sholat taraweh? Jangan sampai kita merasa ngantuk karena berbagai makanan. Itu harus kita jaga agar ibadah sholat kita senantiasa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua, agar kita menjadikan orang-orang yang salat, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, yang khusyuk, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berbagai macam ilmu. Untuk itu sekali lagi 2 mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, ilmu dan ibadah. Tadi ibadah dan takwa, kemudian ada juga yang namanya ilmu dan ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi ilmunya harus kita juga pelajari, bagaimana agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa biyana nidam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dan saling berwasiati supaya menetapi ke jalan hak, jalan kebenaran, dan saling menasihati dan mewasiati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa Rasulillah
إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم على بعض الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر قيم الصلاة